Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan kami tim Sineng Kerjati di channel kami tentunya yang kita banggakan. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini dengan suasana yang cerah yang membuat kita semoga cerah juga hati, perasaan, dan pikiran kita dalam menghadapi hidup. Pemirsa dimanapun panjenengan semua berada, di kesempatan pagi hari ini kita masih berputar-putar dengan petung Jawa dan juga yang sedikit-sedikit berbau-bau mistis tentunya. Nah, di sini pada hari ini sengaja dalam keadaan yang santai. Kita ini sebelum sarapan pagi, saya ingin sedikit berbagi pengetahuan tentang keberadaan Kamis Pon. Nah, Kamis Pon di situ kita semua juga sudah tahu jumlah bobot nilainya, itu Kamis 8, Pon 7. Jumlahnya 15, pemirsa. Yang itu jumlah sudah agak tinggi. Itu karena nilai tertinggi itu adalah 18, 17, 16, 15. Nah, ini untuk yang Kamis Pon jumlahnya ada 15. Bermula kita berbicara dulu soal perwatakan orang yang wetonnya itu adalah Kamis Pon. Wataknya itu watak ada dua ya. Sifat ada dua ya. Sifat buruk tentunya ada, sifat baik tentunya juga ada. Nah, kita berbicara dulu yang buruk. Yang baik nanti. Sifat buruk dari Kamis Pon itu orangnya kadang-kadang raja tega. Ya, dia kadang tega, apalagi saat dia tersakiti. Dia bahkan tega untuk cengkiling, maju tangan ataupun ambil sesuatu, membanting, ambil barang sesuatu, membanting, karena itu luapan emosi, langsung tidak bisa ditahan, itu harus dilampiaskan. Itu karena aura negatifnya itu langsung mendominasi, masuk, dan dia langsung emosi dan tegaan. Jangan berkecil hati dulu bagi yang berkelahiran Kamis Pon, karena panjenengan juga mempunyai watak sifat yang baik, sifat yang bagus. Apakah itu? Ya, sifat yang bagus dari Kamis Pon itu orangnya cekatan, disiplin. Misalkan dia bekerja di satu perusahaan, dia disiplin, dia menjaga kepercayaan. Tuh, terus juga dermawan. Dermawan di sini dia tidak pelit, dia tidak awal ini. Terus juga sportif. Jadi dia menjunjung tinggi kebersamaan, menjunjung tinggi kemufakatan, itu dia pegang teguh untuk sebagai prinsip dia. Itu sifat baiknya. Terus juga berbicara soal, kan ada watak, ada sifat, ada jodoh, ada rezeki, ada pekerjaan apa, terus juga pengapesannya apa, kejayaannya hari apa, dan juga saat dia mencapai garis-garis tertentu ataupun usia tertentu, dia akan mendapatkan godaan. Ini saya bahas satu persatu. Dan tadi sudah pertama sifat, yang kedua adalah jodoh. Jodoh di sini aman, ini Kamis Pon.
Karena apa? Dia tidak giing. Giing itu Selasa Wage dan Sabtu Pahing. Dia yang pertama sudah aman dulu. Itu aman. Dan tentunya juga kalau laki-laki ya jodohnya perempuan ya saudara ya. Ya itu jodoh. Nah, kita saya tidak mengatakan jodohnya yang lahir hari apa, tidak. Nanti tidak malah timbul pro dan kontra, karena cinta itu tidak memandang netu, cinta itu tidak memandang usia, cinta itu tidak memandang harta. Cinta itu berawal dari mata dan hati. Dari mata tentunya, kalau tidak mata terus bagaimana jatuh cintanya, ya begitu pemirsa. Terus juga rezeki dalam keluarga, kelahiran dia itu dia membawa keberkahan dan keberuntungan bagi keluarganya. Maka dari itu kadang orang yang kelahiran Kamis Pon itu dia cenderung lebih disayang oleh orang tuanya daripada kakaknya ataupun adiknya. Itu tapi dalam tanda kutip di sini itu dia orang tuanya jumlah netunya lebih kecil dari Kamis Pon. Misal kelahiran orang tuanya itu jumlahnya 12 ataupun 10, itu kan lebih kecil dari yang Kamis Pon. Itu dia akan sangat lebih menyayangi Kamis Pon. Terus juga untuk pekerjaan dia itu bagusnya untuk yang bergerak di bidang-bidang untuk kepercayaan. Terus untuk urusan keuangan itu lebih mendominasi ke karakter dia akan lebih menyukai dalam bidang-bidang tersebut. Terus di sini pengapesan ya, yang belum pengapesan ya. Kejayaan dulu, kejayaan ya. Jaya dia itu dia masuk mempunyai yang hari Kamis Pon itu kalau dia masuk pada hari Kamis itu dia akan lebih mencapai puncak kejayaannya. Energinya lebih full power pada hari Kamis. Itu bisa apa saja, bisa untuk memulai satu pekerjaan, bisa juga untuk memasuki rumah baru, maksud saya. Bisa juga untuk pernikahan, kalau kita tidak menambahkan dua dari orang yang mau nikah, yaitu kalau yang kelahiran Kamis Pon dia berani langsung ambil hari Kamis. Itu atas izin Allah tentunya, itu nanti akan menjadi lebih bagus, akan mendapatkan hasil yang sempurna. Terus juga ada tentunya ya, pengapesan. Kalau pengapesannya saya gimana ya, tidak akan menyebutkan hari, karena nanti tidak timbul pemikiran dari pemirsa semua, wah apa sih dino iki engko aku nak mlaku dino iki engko rapi, apa sih dino iki engko aku ndak ngene dan lain sebagainya. Nanti akan menimbulkan keraguan pada diri panjenengan, dan itu tidak akan saya ungkapkan harinya. Terus cuma saya sedikit membocorkan saja, biasanya orang yang kelahirannya Kamis Pon itu dia saat dia akan menjelang diambil nyawanya, atau orang Jawa mengatakan atmo, rohnya, nyawanya, itu sababiahnya perut dari dada sini bawah sampai kemaluan. Kalau laki-laki kadang bagian jeruan sini, jeruan itu banyak, ada liver dan jenis itu, terus sampai bawah. Kalau yang perempuan itu bisa kanker serviks, kanker rahim, ya itulah pokoknya berada di antara perut sini ke bawah sampai kemaluan. Itu kalau sudah sakit itu, misalkan kira-kira sudah usia seperti agak tua, terus kok sakitnya seperti itu, sudah diobatkan 1 kali 2 kali tidak sembuh,
itu sebenarnya tapi rahasia ya, jangan bilang-bilang, itu sudah tidak ada obatnya. Dan yang sering sakit dia itu adalah juga selain itu biasanya itu tangan kanan, jalur sebelah kanan, jalur tangan sebelah kanan sini sampai sini itu sering sakit, kadang juga pusing. Terus juga kaki kiri itu sering kali sakit tuh. Terus juga ada keasikan pada orang yang sudah kita berbicara sifat, jodoh, rezeki, pekerjaan, pengapesan, dan jayanya. Terus juga setelah itu kita naik level lagi, godaan orang yang sudah mencapai usia, tentunya sudah berumur. Masuk umur 7 tahun kena godaan hasrat kan tidak ya, tentunya sudah berusaha balik lah. Itu kalau dia sudah mencapai garis kodrat usia pepestennya dia itu pas jatuh di garis Kamis Pon itu, mohon maaf, kalau sudah berkeluarga biasanya kalau wanita dia sering kadang mempunyai pria lain. Begitu juga sebaliknya, kalau laki-laki dia biasanya mempunyai wanita lain. Apalagi kalau yang belum nikah, itu pasti saat dia mencapai garis itu dia akan jatuh cinta. Kalau wanita itu dia sangat mencintai laki-laki itu, dan begitu juga sebaliknya kalau laki-laki itu dia sangat mencintai wanita tersebut. Tapi ini ada hitungannya tersendiri, kita punya pakem tersendiri untuk orang yang sudah mencapai akhir balik dan dia mendapatkan godaan-godaan ataupun garis-garis yang akan dia lalui. Karena ada garis itu juga ada 35 hari. Seperti yang saya sebutkan di channel yang kemarin, di episode yang kemarin itu kan juga ada 35 hari, baik mulai dari minggu lagi dan lain sebagainya. Itu semua mempunyai proses seperti itu manusia. Jadi kalau pas orang itu pas mendapatkan garisnya jatuh ke Kamis Pon, pasti yang terjadi seperti itu. Terutama yang wanita. Yang wanita itu seringkali mendapatkan godaan. Itu yang ini sudah bukan yang pertama tadi ya. Ini kita sudah berbicara yang cakromanggilingan atau perputaran tahun. Itu tentunya juga akan berpindahnya nasib seseorang itu, karena kita semua juga tahu matahari pun terbit dari timur dan dia terbenam di barat. Begitu juga kehidupan ini, semua itu berputar. Jadi sedikit memberikan bagi kita semua, wacana bagi kita semua. Kalau kita saat di atas ya kita jangan sombong. Kalau saat kita di bawah ya kita jangan merasa kecil hati, jangan merasa hina ataupun dan lain sebagainya. Karena semua itu berputar. Roda itu berputar, tidak akan di bawah terus. Itu pemirsa, pada kesempatan ini mohon maaf, saya cuman itu yang sudah saya sampaikan, sedikit menyuplik pengetahuan yang kami punya. Untuk yang berikutnya kita akan bahas hari-hari kelahiran, hari kejayaan ataupun cakromanggilingan garis yang ada. Ini anak saya, Orlin namanya. Dadah dulu deh. Demikian dari saya, tonton terus channel kami Sinenggar Jati. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.